Ketua OIKN tanggapi dampak kenaikan PPN 12% terhadap pembangunan IKN. Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% atau naik 1% dari sebelumnya, diperkirakan akan berdampak terhadap biaya proyek-proyek pembangunan infrastruktur. Salah satunya, biaya pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, Basuki Hadimulyono mengaku belum tahu sejauh mana dampak kenaikan biaya material proyek seiring kenaikan tarif PPN berpengaruh terhadap pembangunan IKN. Pasalnya, sejauh ini, proyek di IKN masih terikat pada kontrak lama yang baru akan berakhir pada Desember 2024, sehingga belum ada perubahan terhadap biaya pembangunan. Apa yang dikerjakan sekarang ini masih kontrak yang lama. Jadi kontraknya akan selesai Desember ini. Nanti yang baru, nggak tahu saya. Tapi, kalau yang sampai Desember ini adalah kontrak yang lalu, ungkap Pak Bas, saat ditemui di kantor Kementerian PPN Bappenas, Senin, 18 November 2024. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum, PU, Dodi Hanggodo mengungkapkan potensi dampak kenaikan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% akan meningkatkan biaya pembangunan proyek infrastruktur pemerintah, seiring dengan naiknya biaya material dan operasional penunjang. PPN 12% pasti akan berefek, pasti akan ada eskalasi harga dan seterusnya. Tapi, itu nantilah, belum. Itu kita harus bicara dengan para stakeholders terkait, ungkap Dodi. Tram otonom di IKN bakal dikembalikan ke Cina. Jakarta Menteri Perhubungan, Budi Purwagandhi, menyatakan keputusan terkait pengembalian tram otonom terpadu atau Autonomous Rapid Transit, ART, di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, sepenuhnya berada di tangan Otorita IKN, OIKN. Tram otonom terpadu merupakan bagian dari upaya transformasi transportasi ramah lingkungan di IKN. Namun, hingga kini, sistem tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai angkutan umum. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Purwagandhi buka suara terkait rencana Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, yang akan memulangkan kereta tanpa rel, alias Autonomous Rail Transit, ART, ke Cina. Keputusan itu diambil lantaran Otorita IKN menilai kereta tanpa rel atau yang disebut juga tram otonom tersebut belum dapat berfungsi dengan baik, setelah dilakukan hasil penilaian dan evaluasi. Namun, Otorita IKN masih menunggu keputusan dari Kementerian Perhubungan, Kemenhub. Menanggapi hasil penilaian itu, Menhub Budi mengatakan, pengoperasian kereta tanpa rel di IKN sepenuhnya menjadi hak dari Otorita IKN. Menteri Perhubungan, Menhub, Budi Purwagandhi memastikan pihaknya tengah mengupayakan agar harga tiket pesawat bisa turun sebelum perayaan Natal dan Tahun Baru, Nataru. Budi menyebut saat ini Satuan Tugas, Satgas, penurunan harga tiket pesawat masih dalam tahap membahas permasalahan tersebut. Sebelum Nataru kami harapkan sudah ada rekomendasinya, dari Satgas, kata Budi kepada media, Jakarta, Kamis 14 November. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, tengah menindak terkait penyaluran subsidi listrik tak tepat sasaran. Menurut laporan, nilainya mencapai 1,2 triliun rupiah per bulan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan tengah melakukan kolaborasi dengan PT PLN, Persero, terkait laporan tersebut. Kami lagi melihat data-data yang tidak tepat sasaran tadi. Ini kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di Ketenagalistrikan, di PLN, kira-kira yang tidak tepat sasaran tuh yang kayak bagaimana, ujarnya saat ditemui di kantor Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 14 November 2024. Kereta tanpa rel di IKN terancam di-stop karena tak penuhi standar, Kemenhub respons begini. Kementerian Perhubungan,
Kemenhub menegaskan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian jika kereta otonom atau Autonomous Rail Transit (ART) di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur dihentikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Raharjo mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hasil evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang menilai bahwa uji coba kereta otonom dipandang belum memenuhi standar. Jika kemudian ART (Autonomous Rail Transit) dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan, kata Budi dikutip dari Antara. Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART. Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik, ujarnya. Ia menuturkan pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomous Rail Transit, ART, menjadi salah satu alternatif yang dapat diuji cobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi. ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Untuk itu, Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diuji cobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Kindau Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah otoritas IKN, diterangnya. Namun, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, otoritas IKN, OIKN, telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya sistem otonomus belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Sebelumnya, kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara, IKN, atau Autonomous Rail Transit, ART, disebutkan bakal dikembalikan ke Cina. Kereta tersebut hasil kerjasama antara otorita IKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal Cina. Menteri Perhubungan, Budi Purwagandhi, menyatakan keputusan terkait pengembalian tram otonom terpadu atau Autonomous Rapid Transit, ART, di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, sepenuhnya berada di tangan otorita IKN, OIKN. Tram otonom terpadu merupakan bagian dari upaya transformasi transportasi ramah lingkungan di IKN. Namun, hingga kini, sistem tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai angkutan umum. Sepenuhnya, pengembalian ada di otorita IKN, kata Budi kepada media, Jakarta, Kamis 14 November.